Prabowo sholat Idul Fitri di Istiqlal disambut antusias warga. Momen keharmonisan dan toleransi saat berlebaran. Alun-alun Kota Bandung jadi referensi libur lebaran. ...97 kg bahan petasan dimusnahkan di Blitar. Halo pemirsa, apa kabar? Menemani akhir pekan Anda. Kami telah merangkum sejumlah informasi menarik selama sepekan, tentunya dalam program Sinpo Sepekan bersama saya, Luis Ayu. Dan inilah Sinpo Sepekan selengkapnya. Pemirsa, masyarakat tampak memadati Kompleks Masjid Istiqlal Jakarta guna melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah sejak pukul 3 dini hari, di mana sekitar 150.000 jamaah memadati Masjid Istiqlal untuk menunaikan ibadah sholat Id Idul Fitri bersama keluarga. Adapun yang menjadi menarik perhatian yakni Presiden Prabowo beserta jajaran Kabinet Merah Putih hadir dalam momentum ini. Untuk mengetahui informasi detailnya, berikut laporan dari tim liputan Sinpo TV, Max Munte dan juru kamera Mutia Dava. Ada orang jalan. Satu, dua, tiga. Ya pemirsa, setelah menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan 1 bulan penuh lamanya, nah hari ini merupakan penyelenggaraan ataupun pelaksanaan dari sholat Id Idul Fitri yang berlangsung di Masjid Istiqlal Jakarta, di mana jika lensa kamera kami dapat menyoroti bahwa situasi yang ada di Masjid Istiqlal ini itu terpantau cukup ramai pemirsa, di mana total dari Masjid Istiqlal Jakarta ini sendiri itu menampung total ada 150.000 jamaah yang menunaikan sholat Id Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta sendiri ini. Jika kita bisa melihat bahwa dari keberlangsungan dari acara ini tadi itu dimulai pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat, di mana pelaksanaan ataupun penunaian dari ibadah sholat Id Idul Fitri ini itu berlangsung terbuka secara umum, di mana sebelum pelaksanaan ini itu dari Masjid Istiqlal sendiri ini telah melakukan sterilisasi untuk tidak dimasukin ataupun tidak dihadiri oleh ataupun tidak steril intinya pemirsa, di mana pada pukul 10 malam di H-1 sebelumnya itu sudah dikosongkan untuk pelaksanaan sholat Id pada pagi hari ini. Jika kita bisa melihat situasi yang ini cukup ramai pemirsa, di mana saat ini adalah bubaran ataupun selesainya dari pelaksanaan sholat Id Idul Fitri 1446 Hijriah yang berlangsung di Masjid Istiqlal Jakarta ini sendiri. Jika kita bisa melihat bahwa jamaah-jamaah yang hadir pada pelaksanaan dari sholat Id ini sendiri itu beragam pemirsa. Tidak hanya masyarakat yang ada di kawasan Jabodetabek aja, namun ini kami melihat tadi ada masyarakat yang berasal dari luar Jabodetabek seperti dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga ada dari Pulau Sumatera. Dan ini juga kami dapat menyoroti tadi beberapa ada warga negara asing yang juga turut menunaikan sholat Id Idul Fitri yang berlangsung di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat ini pemirsa. Dan untuk melihat siapa-siapa saja yang hadir pada pelaksanaan sholat Id Idul Fitri ini di Masjid Istiqlal, kami melihat tadi ada ketibaan dari Presiden dan juga Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang turut menunaikan sholat Id Idul Fitri di Masjid Istiqlal ini sendiri, di mana selain dari Presiden dan juga Wakil Presiden, ini juga ada jajaran dari Kabinet Merah Putih, di mana tadi kami melihat ada total ada 28 pejabat setingkat menteri dan wakil menteri dari Kabinet Merah Putih sendiri. Dan tidak hanya itu, ada pun puluhan dari duta perwakilan dari kedutaan besar dari negara-negara tetangga yang turut menghadiri ataupun yang turut menunaikan dari pelaksanaan sholat Id Idul Fitri yang berlangsung di Masjid Istiqlal sendiri ini pemirsa, di mana untuk aksesnya masuknya pun ini juga cukup
mobilitasnya cukup lumayan, di mana yang kami maksud itu merupakan akses masuk untuk menuju dari luar menuju ke Masjid Istiqlal Jakarta Pusat ini sendiri pun beragam, di mana itu jika kami bisa menghimpun data ini ada beberapa gerbang yang dibuka, yaitu gerbang 2 Al-Ghafar dari arah Jalan Perwira, kemudian ada gerbang 3 Al-Ajiz, kemudian gerbang 4 dan juga gerbang 5 hingga gerbang 6. Nah, hal yang menjadi menarik adalah untuk pelaksanaan ataupun untuk persiapan pelaksanaan dari sholat Idul Fitri yang berlangsung di Masjid Istiqlal sendiri ini pun para jamaah tidak memarkirkan kendaraannya itu secara utuh ataupun secara kebutuhan dari lahan parkir yang disediakan dari Masjid Istiqlal ini pun tercukupi, di mana itu ada 9 kantong parkir yang disediakan oleh Masjid Istiqlal sendiri. Nah, hal yang menjadi menarik pemirsa, di mana Gereja Katedral sendiri pun juga menyediakan lahan parkir kepada calon ataupun kepada jamaah-jamaah yang melangsungkan ataupun menunaikan sholat Idul Fitri yang berlangsung di masjid dari Istiqlal Jakarta sendiri. Jika kita bisa melihat melalui pengamanan, nah ini yang menjadi menarik, di mana dari Polda Metro Jaya sendiri ini mengerahkan ataupun mensiagakan total ada 710 personil kepolisian dari Polda Metro Jaya. Dan tidak hanya itu pemirsa, terkait dengan prosesi keamanan ini pun di setiap sudut yang ada di Masjid Istiqlal ini pun disiapkan ada 160 CCTV biometrik. Nah, CCTV biometrik ini ataupun 160 dari CCTV biometrik ini disiapkan oleh Masjid Istiqlal sendiri untuk mengantisipasi ataupun untuk menyoroti adanya tindak-tindakan kriminal yang ada di kawasan dari Masjid Istiqlal sendiri saat menunaikan sholat Idul Fitri yang ada di masjid ini sendiri pemirsa. Dan untuk sesi itu, di mana tadi yang sudah kami sebutkan bahwa kehadiran dari Presiden dan juga Wakil Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini setelah nantinya penunaian dari Masjid Istiqlal ini sendiri nantinya akan bertolak menuju Istana Merdeka Jakarta untuk melangsungkan adanya open house yang terbuka untuk umum dan juga untuk jajaran kementerian dan juga lembaga terkait yang ada di tanah air ini pemirsa. Dan demikian laporan dari Masjid Istiqlal Jakarta, Max Joro Kamera, Mutia Anggiani, tim liputan Sinpo TV. Presiden Prabowo Subianto disambut antusias oleh masyarakat saat melaksanakan salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Usai salat, Prabowo menyapa warga dan menuju kendaraan Maung Garuda. Masyarakat menyambut antusias kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta pada Senin 31 Maret 2025. Usai sholat, Prabowo menyapa warga dan melambaikan tangan dari kendaraan Maung Garuda saat menuju Istana Kepresidenan Jakarta. Warga menyambut dengan seruan dan pada kesempatan itu terlihat Prabowo membalas dengan berjabat tangan. Peristiwa ini menunjukkan keakraban antara pemimpin dan masyarakat. Prabowo diketahui tiba di Masjid Istiqlal pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat. Didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan putranya Didit Hedi Prasetyo, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan sejumlah menteri yang juga turut hadir dalam salat tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menggelar open house Hari Raya Idul Fitri perdananya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin pagi. Dalam momen open house ini, ribuan masyarakat memadati Istana Kepresidenan untuk dapat bersalaman dan bersuah foto bersama Presiden Prabowo. Dan berikut laporan reporter Sinpo TV Fahrizal. Ya baik pemirsa, hari ini merupakan hari Lebaran Idul Fitri yang merupakan juga hari kemenangan umat muslim. Nah pemirsa, bisa kita lihat ini merupakan di mana juga Bapak Presiden Prabowo Subianto sendiri tadi juga dijadwalkan melakukan sholat Id Lebaran Idul Fitri yaitu di Masjid Besar Istiqlal. Setelah itu Presiden Prabowo bertolak ke di Istana Kepresidenan Jakarta begitu, di mana dijadwalkan untuk membuka open house yang merupakan juga ini open house perdana dari Presiden Prabowo Subianto setelah dilantiknya pada tahun lalu. Dan kalau kita bisa melihat antusiasme masyarakat yang begitu tinggi juga ini dari berbagai daerah, khususnya juga cukup dipadati juga dari wilayah Jabodetabek, di mana antusiasme masyarakat begitu tinggi untuk menghadiri open house yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ini dari beberapa kalangan dari anak-anak hingga pun dari dewasa. Merupakan juga ini kalau kita melihat kepadatan terjadi begitu mengular hingga ke belakang. Ribuan masyarakat memadati di Istana Kepresidenan Jakarta untuk menghadiri dan sekaligus untuk bertemu dari Presiden Prabowo Subianto. Dan kami juga akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu beberapa masyarakat yang juga turut menghadiri dari open house yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto. Halo Ibu, selamat siang. Ibu dari siapa? Dengan Ibu Haji Ratu. Dengan Ibu Haji Ratu. Dengan siapa ini? Dari mana ini? Dari Makassar. Dari Makassar. Jauh-jauh hanya datang untuk open house dari Presiden. Karena saya pendukungnya dari Sulawesi Selatan. Ini sendiri apa dari mana? Sendiri apa bagaimana Ibu? Dengan anak nih. Ibu, ini kan merupakan perdana open house dari Presiden Prabowo Subianto selama menjabat menjadi presiden. Ini tanggapan Ibu sendiri seperti apa, Ibu? Ya saya pendukungnya lah. Saya tim suksesnya dari Makassar. Perasaan Ibu gimana sih, Bu, kalau jika nantinya bertemu Pak Prabowo di dalam? Aduh, saya gembira banget. Saya tadi di Istiqlal mau ketemu tapi cepat keluar. Ada pesan-pesan khusus nggak dan harapan? Ya, semoga panjang umur Prabowo-nya, sukses selalu. Supaya kita punya kampung aman dan sentosa, gitu aja. Baik Ibu, terima kasih banyak. Nah, itu dia pemirsa dari salah satu jauh-jauh dari Makassar begitu menghadiri untuk open house dari Presiden Prabowo Subianto yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan kalau kita juga melihat ini juga dari masyarakat memasuki dari pintu masuk Kementerian Sekretariat Negara begitu, dari yang merupakan dari Jalan Majapahit, dari terpukul sejak tadi pagi begitu masyarakat antusias tinggi menghadiri untuk open house dari Presiden Prabowo Subianto. Dan juga kalau kita melihat ini antusiasme masyarakat yang begitu tinggi telah dihadiri tadi dijadwalkan pada pukul 5 pagi begitu sebelum dilakukannya sholat Id Lebaran. Nantinya akan digelar ataupun diberikan juga beberapa souvenir untuk para masyarakat agar dapat dibawa pulang. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto membagikan suasana hangat perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah melalui media sosial pribadinya. Dalam momen sakral ini, Prabowo mengucapkan selamat Idul Fitri bersama Titik Soeharto dan putra mereka Didit Prabowo. Nuansa kehangatan dan kebersamaan terasa dalam perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah yang dibagikan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui akun media sosial pribadinya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali membagikan video ucapan Selamat Lebaran atau Idul Fitri 1446 Hijriah, kali ini dengan penampilan yang menarik karena turut disertai oleh Titik Soeharto dan anaknya Didit Hedi Prasetyo. Dalam video tersebut, Prabowo mengenakan kemeja batik, sementara Titik tampil dengan atasan hitam dan kerudung, serta Didit mengenakan kemeja putih sederhana. Setelah Prabowo mengungkapkan selamat Idul Fitri, Titik dan Didit menyusul dengan menyampaikan kalimat tambahan berupa permohonan maaf lahir dan batin. Video ini mendapatkan respon positif dari publik dengan 329.000 likes dan telah dibagikan sebanyak 4.784 kali di media sosial Instagram hingga saat ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Muslim di Indonesia menjadikan Idul Fitri 1446 Hijriah sebagai momentum memperkuat solidaritas. Dalam ucapan resmi yang disiarkan oleh BPMI, Prabowo juga menyampaikan selamat merayakan Idul Fitri kepada umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dalam momen yang menghibur di acara Gelar Geria atau Open House, Presiden Prabowo Subianto berpartisipasi dalam gerakan Velocity yang kini tengah viral di media sosial. Momen lucu tersebut terjadi usai Presiden Prabowo bersuah foto bersama para awak media. Gerakan Velocity akhir-akhir ini menjadi tren bagi kalangan anak muda di media sosial. Gerakan tersebut banyak diikuti oleh berbagai kalangan seperti anak-anak hingga usia dewasa. Hal ini pun tak terkecuali orang nomor 1 di Indonesia, yakni Presiden Prabowo Subianto, yang diminta oleh awak media untuk dapat mengikuti gerakan Velocity. Momen lucu itu terjadi usai Presiden Prabowo Subianto menyapa masyarakat yang menghadiri open house di Istana Kepresidenan Jakarta. Setelah itu, Presiden Prabowo menghampiri para awak media yang sudah menunggu untuk melakukan bersuah foto bersama. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak anak yatim berbelanja Lebaran sebagai bentuk kepedulian. Kegiatan ini mengingatkan pentingnya perhatian terhadap sesama, terutama anak yatim. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak 85 anak yatim piatu dari 7 panti asuhan di Solo untuk berbelanja pakaian lebaran di salah satu toko di Jalan Selamat Riyadi, Solo pada Selasa 1 April 2025. Didampingi Wali Kota Surakarta, Respati Adri, Wapres Gibran yang mengenakan kaos coklat dan celana panjang hitam mengajak anak-anak tersebut memilih baju, sepatu, dan kacamata untuk menyambut Hari Raya. Pada kesempatan itu, Wapres Gibran menekankan pentingnya kepedulian terhadap anak-anak yatim yang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga sosial, tetapi juga masyarakat luas. Ia berharap melalui kegiatan ini, anak-anak yatim dapat merasakan kebahagiaan dan mendapatkan kenangan indah di Hari Raya. Aku beli tas sama topi. Terima kasih buat Mas. Gibran juga mengajak masyarakat untuk terus berbagi dengan sesama yang membutuhkan sebagai bentuk implementasi nilai-nilai luhur bangsa. Menurutnya, kepedulian terhadap anak yatim merupakan bagian dari warisan budaya yang harus dijaga dan diteruskan kepada generasi mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, momen keharmonisan dan toleransi saat berlebaran akan kami sampaikan usai jeda, tetap di Sinpo Sepekan. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sinpo Sepekan. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, toleransi antar umat beragama terlihat jelas di Dusun Tekelan, Batur, Semarang dengan warga non-muslim yang mengucapkan selamat Idul Fitri kepada umat muslim dengan cara antri berbaris. Tradisi saling menghormati ini mencerminkan keharmonisan dan hubungan sosial yang kuat di tengah perbedaan keyakinan. Gambaran toleransi antar umat beragama terlihat di Dusun Tekelan, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang pada Senin 31 Maret 2025. Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, memperlihatkan ratusan warga non-muslim, termasuk Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu, berdiri berbaris di depan masjid
untuk mengucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah kepada umat Islam yang baru selesai sholat Id. Tradisi saling memberikan ucapan selamat Hari Raya antar umat beragama telah berlangsung turun-temurun sebagai bentuk persaudaraan antar warga. Setiap perayaan besar seperti Idul Fitri, Waisak, Natal, dan Nyepi, warga bergantian menyampaikan salam dan ucapan selamat dengan penuh tertib. Keharmonisan yang tercipta di Dusun Tekelan mencerminkan kuatnya hubungan sosial di masyarakat yang tetap terjaga meski ada perbedaan keyakinan. Toleransi dan saling menghormati antar umat beragama menjadi salah satu nilai utama yang diterapkan di wilayah ini. Kegiatan halal bihalal di Dusun Tekelan bertujuan melestarikan toleransi dan menjaga hubungan harmonis antar warga beragama berbeda. Dusun ini yang terletak di kaki Gunung Merbabu dikenal dengan nilai-nilai keberagaman dan kebersamaan yang dijaga oleh masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memilih merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah dengan berkumpul bersama keluarga di Solo. Dengan melayani warga yang ingin bersuah foto di kediamannya, Jokowi ini pun mengaku tidak memenuhi undangan open house dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bersama Iriana Jokowi melaksanakan sholat Idul Fitri di kampung halamannya, Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Senin 31 Maret 2025. Seusai sholat Id, Jokowi mengaku akan merayakan Lebaran di Solo bersama anak dan cucunya tanpa rencana perjalanan keluar kota. Sholat Id berlangsung di halaman Gedung Geraha Sababwana yang berlokasi dekat dengan kediaman pribadi Jokowi. Setibanya di lokasi, Jokowi langsung menyalami para jemaah yang telah hadir, kemudian Jokowi menepati saf paling depan, sementara Iriana berada di saf perempuan. Setelah sholat Id, Jokowi menyempatkan diri untuk melayani warga yang ingin bersalaman dan juga foto bersamanya. Kemudian Jokowi dan Iriana kembali di kediamannya. Setiba di kediaman, Jokowi langsung melayani foto warga yang sudah menunggunya sejak pagi. Warga yang datang ini tak hanya dari Solo saja, melainkan dari berbagai daerah. Saya dan Bu Jokowi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya. Nanti mau ada open house nggak Pak di rumah? Nggak Siapa ada. yang mau ditunggu? Anak-anak mungkin? Nggak Pak? ada. Cucu? Iya, paling anak cucu. Terus ada masakan spesial buat anak cucu nanti nggak Pak? Nggak ada. Ada rencana ke Jakarta? Soal ke Pak Prabu. Jadi ke Jakarta? Istana Prabu kemarin diundang. Oh, enggak. Enggak, karena di sini. Jadi mau menghabiskan waktu Lebaran di sini aja ya Pak? Iya, di Mas Solo. Gibran ke Solo hari apa? Siang nanti. Berarti Mas Kaisang juga? Iya. Jadi seharian ini akan sama keluarga terus aja ya Pak? Iya. Salah seorang warga yang tengah melakukan perjalanan mudik ke Jawa Timur, yakni Abimanyu, mengatakan bahwa dirinya datang bersama keluarga dari Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Mereka sengaja datang karena ingin bertemu secara langsung dengan Jokowi di kediamannya. Saya dari Cibinong, Bogor, Mas. Sebenarnya saya mau pulang kampung ke Jawa Timur. Ibu ini ada kepengenan khusus, katanya pengen ketemu Pak Jokowi di Solo, makanya saya mampir dulu. Tanggapannya setelah bertemu Bapak tadi seperti apa? Ya, alhamdulillah ternyata disambut dengan baik masyarakat. Saya kan ya sebenarnya bukan siapa-siapa, tapi ya tetap disambut dengan baik. Kesan sih nggak ada yang cuman ya, tapi saya terkesannya karena disambut dengan baik aja. Siap. Seperti keluarga dan seperti ya bukan ketemu pejabat pada umumnya. Gitu. Dapat apa tadi Mas? Dapat kaos saya, Pak. Sebelumnya, Jokowi bersama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan mengikuti sholat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi juga dijadwalkan mengikuti open house atau halal bihalal Idul Fitri di Istana Merdeka yang digelar Presiden Prabowo Subianto. Namun pada momen ini, Jokowi memutuskan untuk menikmati suasana Lebaran di Solo bersama keluarga. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Para pengemudi ojek online merasa bahagia bisa merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah bersama Presiden Prabowo di Istana Negara dan menikmati hidangan khas Lebaran. Mereka juga mengapresiasi kebijakan bonus Hari Raya yang baru pertama kalinya mereka terima di era Prabowo. Para pengemudi ojek online menyampaikan kebahagiaan mereka karena untuk pertama kalinya dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah
secara langsung bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin 31 Maret 2025. Sejumlah pengemudi ojek online yang hadir dalam acara Halal Bihalal merasa bangga bisa bersalaman langsung dengan Prabowo dan merayakan momen Lebaran di istana adalah sebuah pengalaman yang sangat berarti bagi mereka. Mereka juga sangat senang bisa menikmati hidangan ketupat dan lontong sayur bersama di halaman Istana Negara. Selain itu, mereka mengungkapkan apresiasi atas kebijakan Presiden Prabowo yang memberikan bonus hari raya pertama kalinya untuk para pengemudi ojek online yang menjadi kebijakan penting di era kepemimpinan Prabowo. Betul. Pertama kali muncul. Ya, makan juga. Makan juga. Semua dicicipi karena makanan istana top banget kan. Terima kasih Bapak Prabowo yang sudah mencepatkan bahwa ojek online mesti dapat ini dapat itu. Terima kasih banyak membantu. Jadi kemarin dapat BHR ya, dapat ya. Terima kasih Pak Prabowo atas apresiasinya. Indonesia. Kebijakan BHR ini yang diumumkan oleh Prabowo pada 21 Maret 2025 memberikan dukungan langsung bagi pengemudi ojol yang merasa semakin dihargai atas kontribusi mereka. Momen ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi para pengemudi yang berkesempatan merayakan Lebaran bersama Presiden. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di hari ketiga Lebaran Idul Fitri, Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menggelar open house di kediamannya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta pada Rabu pagi. Dalam open house ini dihadiri oleh sejumlah pejabat negara seperti jajaran menteri, jajaran DPR, MPR, dan DPD, hingga elit partai politik. Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menggelar open house di kediamannya Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Momen open house ini dihadiri oleh sejumlah pejabat negara seperti jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, jajaran DPR, MPR, DPD, hingga elit partai politik. Dalam pantauan tim Simpo TV, para jajaran pejabat negara dan elit politik tiba dengan membawa keluarganya sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Adapun yang hadir seperti politikus Partai Golkar, Bambang Susatyo, Wakil Menteri Dalam Negeri, Arya Bima, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Hukum, Supratman Andi Atkas, dan yang lainnya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar menggelar open house juga. Idul Fitri 1446 Hijriah tentunya di rumah dinasnya pada Senin 31 Maret 2025. Acara ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan tokoh masyarakat. Menak juga mengajak seluruh masyarakat untuk mengamalkan nasihat dan ceramah yang telah didengarkan selama bulan Ramadan. Nasaruddin Umar bersama istri Halimah Halimatul turut mengucapkan terima kasih kepada para tamu yang hadir dalam acara Open House Idul Fitri 1446 Hijriah. Nasaruddin juga memberikan harapan semoga Ramadan yang telah dilalui mendapatkan pahala yang baik dan ia mendoakan agar dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi di Ramadan yang akan datang. Menak juga mengajak seluruh masyarakat untuk mengamalkan nasihat dan ceramah yang telah didengarkan selama Ramadan. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i juga turut menyampaikan pesan kepada masyarakat dalam momen Idul Fitri ini. Ia mengajak untuk tingkatkan kualitas ketakwaan, baik secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal, dengan berkontribusi kepada sesama untuk kehidupan yang lebih baik, guna membangun kehidupan harmonis dalam kebinekaan dan merajut persatuan agar menjadi modal kuat mewujudkan Indonesia Emas 2045. Acara ini diketahui dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan tokoh masyarakat, termasuk Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bakhtiar, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, serta Ustadz Yusuf Mansur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia dan Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah 2025 Masehi kepada seluruh umat Islam di tanah air.
Semoga amal ibadah kita selama Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung karena selepas Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah mengajarkan kita tentang pentingnya mengendalikan hawa nafsu. Ramadan mengajarkan kita tentang kejujuran, kesadaran bahwa Allah Maha tahu akan setiap laku hidup manusia. Ini diharapkan menjauhkan kita dari segala bentuk tindak kebohongan dan korupsi di dalam mengarungi 11 bulan mendatang. Spirit ini perlu terus dirawat di dalam menatap kehidupan mendatang. Hari ini kita sambut Idul Fitri dengan gema takbir bahwa hanya Allah lah yang maha besar. Sehebat apapun manusia, kita adalah hamba Allah yang tidak sepantasnya bersikap sombong. Mari kita rendahkan hati di hari fitri ini, saling memaafkan dan memperkuat tali persaudaraan. Jadikan momen ini sebagai panggilan untuk membantu mereka yang kurang beruntung dan menebarkan kasih sayang. Mari bersinergi membangun negeri ini menjadi lebih baik tanpa meninggalkan siapapun di belakang. Sambut Idul Fitri. Sudah segala bentuk perselisihan dan caci maki ganti dengan sikap saling mendoakan untuk kebaikan ya semua dan kemajuan Indonesia. Ja'alallah wa iyyakum minal aidin wal faizin, taqabbal minna wa minkum ya karim. Semoga amal baik kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah 2025. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia juga berharap Idul Fitri tahun ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk terus berkembang dan memperbaiki diri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Lebaran di Banten semakin bermakna dengan digelarnya Halal Bihalal bersama Gubernur Banten Andra Soni dan keluarga. Rumah dinas gubernur yang selama ini tidak pernah digunakan, kini dibuka untuk masyarakat sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan di Hari Raya yang fitri. Rumah dinas Gubernur Banten yang selama ini tak pernah digunakan oleh gubernur sebelumnya, kini dibuka untuk masyarakat di Hari Raya Idul Fitri. Gubernur Banten Andra Soni memutuskan untuk menjadikan tempat ini sebagai rumah dinasnya dan menggelar acara Halal Bihalal bersama warga. Ini menjadi momentum pertama bagi Andra merayakan Idul Fitri sebagai Gubernur Banten. Andra mengaku dirinya ingin menjadikan rumah dinas sebagai tempat terbuka bagi masyarakat untuk bersilaturahmi dan berinteraksi dengannya. Andra menyampaikan sejumlah warga bahkan ada yang datang secara khusus dari berbagai daerah untuk bertemu langsung dengan dirinya. Ini kan kali pertama ya, saya merayakan Idul Fitri bersama dengan masyarakat sebagai Gubernur Banten. Jadi tadinya gedung ini adalah gedung negara yang tidak pernah digunakan oleh gubernur definitif. Ya, sudah 5 gubernur definitif tidak pernah menggunakan gedung ini sebagai rumah dinas. Alhamdulillah istri saya mendukung, keluarga saya mendukung, kita tinggal di rumah ini dan saya membuka rumah ini untuk halal bihalal bersama dengan masyarakat. Ya, jadi siapapun tadi yang habis sholat langsung gabung di sini, kita halal bihalal. Masyarakat ya yang menyampaikan rata-rata penyampaian ini aja minal aidin wal faizin ya. Nggak ada yang menyampaikan secara khusus, paling ada yang bilang, "Pak, saya dari sini sengaja datang. Pak, saya dari sini sengaja datang. Terima kasih." Kayak gitu. Dari Serang, Banten, Cihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Usai melakukan sholat Idul Fitri di alun-alun Serang, suasana Lebaran semakin meriah dengan digelarnya acara open house bersama yang diadakan oleh Gubernur Banten Andra Soni. Acara itu menjadi ajang silaturahmi antara masyarakat dan pemimpin daerah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut laporan dari jurnalis Sinpo TV, Jihan Nabila dan kameramen Azizul Hakim.
Ya, pemirsa, momen Lebaran ini juga menjadi ajang silaturahmi dan juga memperkuat kebersamaan, tak lebih dengan Gubernur Banten dengan warganya seperti itu ya. Dan memang ini saat ini saya sudah bersama ataupun sedang berada di Gedung Negara, tepatnya memang ini gedung dari Gubernur sendiri, dan memang dari Gubernur Banten Andra Soni ini juga memang membuka open house ini untuk warga, dan memang untuk para warga ini juga bisa bersilaturahmi, kemudian berbincang-bincang dengan Gubernur Banten seperti itu ya. Terus juga ini juga sedang melakukan swafoto ataupun foto bersama dengan Gubernur Banten seperti itu ya. Ini bertanda memang Gubernur Banten ini memang sangat disayangi oleh para warganya seperti itu ya. Dan tentunya ini kita akan berbincang secara langsung dengan Gubernur Banten, yakni Pak Andra Soni. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat Hari Raya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Pak. Ini kan Lebaran pertama sebagai gubernur seperti itu ya Pak. Ada nggak sih Pak makna tersendiri nih Pak di Idul Fitri pertama sebagai gubernur seperti itu? Ya, yang pasti hari ini saya sangat bergembira bisa bersama-sama dengan masyarakat saya melaksanakan ibadah sholat Id bersama-sama di alun-alun Kota Serang. Dan alhamdulillah juga kami bisa halal bihalal pada hari yang sama di rumah dinas gubernur yang kita sebut dengan Gedung Negara. Itu adalah kesenangan tersendiri bagi kita. Rencana nih Pak, habis open house ataupun bersilaturahmi dengan warga yang memang tadi kan kita lihat antusias banget nih untuk bersilaturahmi dengan Bapak dan juga Ibu nih. Nanti rencana mau kemana lagi nih Lebaran nih Pak? Kita berencana mau Lebaran dengan pasien, dengan keluarga pasien dan tenaga kesehatan pegawai RSUD Banten. Ini bagian dari mengucapkan terima kasih kepada mereka di hari-hari yang penting ini. Mereka tetap melaksanakan tugas mereka sebagai pengabdi kepada masyarakat, karena memang tekad kita adalah menjadi pelayan masyarakat, sehingga tugas kita adalah melayani bukan dilayani. Insya Allah jam 1 nanti ke sana. Oke Pak, terakhir nih Pak, kita lihat kan memang arus mudik di Merak tentunya ya, kemarin juga mendapatkan apresiasi dari pimpinan Komisi 3. Ini ternyata Merak ini memang terpantau lancar dan juga kondusif seperti itu ya. Ini tanggapan dari Pak Gubernur sendiri seperti apa? Ya, pertama-tama saya mengapresiasi kepada stakeholders, terutama Kementerian Perhubungan, Kepolisian, ASDP, dan tentu juga teman-teman TNI dan seluruh pihak yang bekerja sama mulai dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan alhamdulillah seperti yang kita lihat bersama jumlah pemudik informasinya meningkat, tapi terlihat seperti hari-hari biasa di dalam pelaksanaannya. Dan teman-teman ASDP juga luar biasa, mereka menghilangkan yang namanya eksekutif ya, sehingga semua rakyat yang berangkat itu sama ya. Jadi nggak ada eksekutif, nggak ada reguler, semuanya sama. Dan kemudian rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan Kepolisian juga berjalan. Jadi semua pihak hari ini bekerja bersama-sama dalam rangka kepentingan yang sama, sehingga ego sektoralnya nggak ada lagi. Dan yang saya rasakan ada kekompakan dan direct yang jelas ya dari Pak Prabowo, bagaimana operasi yang dilaksanakan ini adalah operasi kemanusiaan. Sehingga saya perhatikan, saya lihat, dan saya ikut serta bersama-sama dengan Menteri Perhubungan, dengan Kapolda, Kapolri, dan ASDP, Pelindo, dan semuanya. Dan tentunya kita mengapresiasi kepada masyarakat yang tertib, kemudian juga mengikuti segala petunjuk dan arahan dari petugas. Oke baik, terima kasih banyak Pak Gubernur dan juga Ibu. Selamat Idul Fitri Ibu. Oke baik, terima kasih. Seperti itulah pemirsa Sinpo TV, memang suasana yang begitu hangat dan juga harus seperti itu ya. Memang pantauan kami setelah selesai sholat Id di alun-alun Serang, ini memang tampaknya masyarakat ini sangat antusias sekali untuk melakukan silaturahmi dengan Gubernur Banten Andra Soni seperti itu. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Serang, Banten, Jihan Nabila, dan juga juru kamera Sinpo TV Azizul Hakim melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami masih memiliki sejumlah informasi terkait libur Lebaran. Selengkapnya usai jeda, tetap di Sinpo Sepekan. Halo, selamat pagi.
pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam. Hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami di Simpo Sepekan. Informasi kami lanjutkan. H+1 Lebaran Terminal Terpadu Pulau Gebang masih dipadati masyarakat yang melakukan perjalanan ke kampung halaman. Namun pada H+1 Lebaran ini tujuan Pulau Jawa hingga saat ini masih menjadi tujuan favorit masyarakat. Danru Terminal Terpadu Pulau Gebang, Batman Harahap menjelaskan bahwa H+1 Lebaran, Terminal Terpadu Pulau Gebang masih dipadati pemudik. Batman mengatakan, meski jumlah penumpang menurun dari hari menjelang Lebaran, namun Terminal Pulau Gebang masih terbilang cukup ramai. Ia menyebut, sebanyak ribuan pemudik akan kembali ke kota Jakarta melalui Terminal Terpadu Pulau Gebang. Baik, terima kasih. Plus di Terminal Terpadu Pulau Gebang, terpantau penumpangnya turun dari Amin kemarin, Amin 1 ya kan, puncaknya itu di Amin 2, 3 puncaknya. Amin sekarang Amin 1 udah mulai turun. Persiapannya harus baliknya dari Terminal Terpadu Gebang ini, kita menyediakan tempat anak-anak, area ketungguan yang ber-AC ya kan. Terus satu lagi tempat masjid ada, kalau orang ngomongnya capek bisa mijit itu. Diprediksi di Terminal Terpadu Pulau Gebang ini harus baliknya tanggal 5 sama tanggal 6. Diprediksi dari 2004 sama 2005 ini diprediksinya harus baliknya itu tanggal 5 mungkin lebih tinggal lagi tuh. Arus balik Lebaran Idul Fitri nantinya akan terjadi pada 5 hingga 7 April mendatang. Dari Jakarta, Farizal, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Momen libur panjang Idul Fitri 1446 Hijriah, Taman Alun-Alun Kota Bandung menjadi referensi tempat liburan hemat dan menyenangkan, khususnya bagi warga Kota Bandung, Jawa Barat. Alun-alun Bandung bisa menjadi salah satu destinasi yang Anda pilih untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Dan berikut informasi selengkapnya. Taman Sintetis Alun-Alun Kota Bandung menjadi ikon kota kembang yang menjadi incaran wisatawan untuk menghabiskan waktu libur Lebaran baik dari dalam kota maupun luar kota. Hamparan taman sintetis ini dimanfaatkan para pengunjung untuk sekedar bersantai dan berfoto, sekaligus mengajak anak-anaknya untuk bebas bermain. Taman Sintetis Alun-Alun Kota Bandung ini dibuka selama libur Lebaran.
mulai pukul 8 pagi hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau untuk jam operasionalnya itu dari pukul 8 sampai jam 5 sore. Terkecuali hari Senin itu tamannya ditutup. Kalau untuk informasi taman alun-alun ya. Kalau berdasarkan jadwal sih Senin itu tutup. Mungkin nanti situasional aja mungkin ya, harus koordinasi juga sama pihak pertamanannya. Kalau untuk ditutup bukanya gitu. Soalnya belum ada info masuk ke Satpol, biasanya suka ada info. Ada biasanya kita dari Mojang Satpol PP, Mojang Tranmas sendiri itu mengedukasi pada para pengunjung diantaranya untuk tidak makan dan minum di area taman ataupun di area rumput sintetis, terus juga selalu berhati-hati sama barang bawaannya, kemudian juga tidak merokok dan tidak menggunakan alas kaki ketika memasuki area rumput sintetis. Sama sampah juga tetap dijaga dan tempat sampahnya sudah tersedia di area taman. Kalau untuk dibatasi sih tidak ya, itu bebas gitu ya, tidak dibatasi, terkecuali waktu Covid ya. Kalau sekarang sudah bebas, jadi siapapun juga bisa keluar masuk, cuman pintu masuk dan pintu keluarnya hanya ada satu akses di depan pendopo saja. Kalau untuk pedagang itu sebenarnya sudah ditempatkan di area basement itu karena di kawasan taman itu merupakan zona merah kayak gitu. Pemirsa Sinpo TV, selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, kalau biasanya usai sholat Id kita juga langsung bersalam-salaman begitu ya. Lalu siangnya kita bingung nih mau kemana. Nah, ini saya punya satu rekomendasi tempat liburan favorit khususnya bagi warga Kota Bandung, yakni di alun-alun Kota Bandung, tepatnya di Jalan Asia Afrika dan di depan Masjid Raya Bandung. Bisa dilihat mungkin juru kamera saya, Rona Bayu, bisa memperlihatkan bagaimana situasi di alun-alun Kota Bandung ini. Dan ini ada lapangan rumput sintetis yang memang menjadi destinasi favorit bagi warga Kota Bandung untuk menghabiskan libur lebarannya bersama dengan keluarga. Nah, kalau bisa kita lihat memang di sini para keluarga ini sedang bersantai-santai dan juga anak-anak ini ada yang sedang bermain. Ini menikmati sekali ya suasana Kota Bandung, meskipun pada siang hari ini cuaca cukup terik begitu ya, namun tidak menghilangkan semangat mereka dan juga antusiasme mereka untuk berlibur begitu ya. Nah, ini saya melihat ada salah satu keluarga yang mungkin bisa kita wawancarai begitu ya. Bagaimana sih kenapa mereka memilih destinasi wisata di alun-alun Kota Bandung ini untuk menghabiskan liburan mereka. Nah, untuk memasuki kawasan atau di area rumput sintetis ini, jangan lupa untuk melepas alas kaki Anda, dikarenakan memang ini adalah rumput sintetis yang mudah kotor begitu ya. Nah, ini ada salah satu keluarga yang mungkin bisa kita wawancarai kali ya sebentar. Oke, selamat siang Bapak. Oke, ibunya aja. Selamat siang Ibu, sebentar aja. Siang. Ini menghabiskan libur lebaran begitu ya di sini? Iya. Ini sama siapa aja nih datangnya ke sini? Sama keluarga, anak. Ini emang asli warga Bandung atau dari luar Bandung? Lembang, Bandung. Dari Lembang? Iya. Sengaja memilih untuk ke alun-alun Kota Bandung atau gimana? Iya, sengaja berbelanja. Sekaligus mampir gitu ya? Iya. Kenapa pilih untuk mampir atau liburan di alun-alun Kota Bandung ini? Apanya? Mungkin karena tempatnya atau gimana? Iya, tempatnya. Tempatnya asik gitu ya? Iya. Siap. Selamat menikmati liburan lebaran Anda ya Ibu. Oke, pemirsa, itu tadi memang para keluarga yang memilih destinasi atau alun-alun Kota Bandung ini untuk menghabiskan liburannya di libur lebaran begitu ya. Dan ini juga ada satu keluarga lagi nih yang mungkin bisa kita wawancarai dan juga membawa anak kecil begitu ya. Oke, Ibu, selamat siang. Siang. Ibu, kita wawancara sebentar ya. Kenapa Ibu memilih alun-alun Kota Bandung ini untuk berlibur bersama keluarga? Masuk TV. Iya, masuk TV. Enak mainnya bawa anak-anak, jadi bebas. Ini kesini sama siapa aja nih Bu? Sama anak, sama mertua.
Ibu asli warga Bandung atau gimana? Medan. Ini dari Medan jauh-jauh ke Bandung begitu ya. Tapi tinggal di sini. Berarti warga Medan tinggal di Bandung gitu. Ini udah sering ke alun-alun atau gimana? Udah sering. Terima kasih. Nih adanya mau diwawancara gak nih? Boleh dong sebentar. Oke. Namanya siapa? Aprilio, Kak. Aprilio seneng gak sih main di alun-alun? Senang, Kak. Ini main apa nih? Main bola, Kak. Main bola sama siapa aja sih main bola? Sama adik, Kak, sama ini, Kak. Oh, sama adik ya. Oke. Aprilio mau lagi nggak sih main di sini gitu? Iya, Kak. Mau lagi ya? Iya. Siap sudah ya? Iya. Oke, siap. Makasih. Selamat bermain lagi. Iya, masuk TV, Kak. Oke, itu dia memang antusias para keluarga yang menghabiskan liburannya di alun-alun kota Bandung. Dan memang kenapa mereka memilih destinasi wisata atau alun-alun kota Bandung dikarenakan memang tempat ini cocok sekali untuk anak-anak bermain begitu ya, dan juga untuk ngadem gitu. Karena di sini cuacanya sejuk sekali, banyak sekali pepohonan, dan juga untuk beribadah ini tidak perlu khawatir, Anda tinggal menuju atau masuk saja ke Masjid Raya Bandung yang ada di depan saya kali ini. Demikian informasi kali ini dari Bandung, Jawa Barat. Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Rehan Fadilah melaporkan untuk Sinpo TV. Informasi lainnya pemirsa, sebuah momen unik yakni Festival Balon Udara di Wonosobo selama Lebaran mewarnai pengalaman unik dan meriah untuk pengunjung. Warna-warni menghiasi angkasa saat Festival Balon Udara di Wonosobo ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pariwisata di daerah tersebut. Sebuah momen unik terjadi di Wonosobo, Jawa Tengah dengan digelarnya Festival Balon Udara selama libur Lebaran dari 1 hingga 6 April 2025. Acara ini berlangsung selama sepekan dengan balon udara diterbangkan di sejumlah desa secara bergantian. Salah satunya di lapangan Ronggolawe, Desa Kembaran, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Festival ini menjadi daya tarik bagi wisatawan dan masyarakat setempat yang ingin menyaksikan keindahan balon udara yang menghiasi langit Wonosobo. Terdapat puluhan balon udara yang diterbangkan dengan yang terbesar memiliki diameter mencapai 26 meter. Beberapa balon memiliki desain abstrak hingga motif batik yang unik. Seluruh peserta festival diwajibkan untuk memperkuat tali penambat balon udara agar tidak terbang tanpa kendali. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan, mengingat potensi bahaya jika balon udara lepas kendali. Festival balon udara bertajuk Kembaran Balon Kultur Festival 2025 yang digelar di antara lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Dihadiri ribuan pengunjung. Dengan persiapan yang matang, festival ini diharapkan dapat berlangsung dengan lancar dan aman, memberikan pengalaman unik bagi pengunjung, serta meningkatkan pariwisata di Wonosobo selama masa libur Lebaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hari ketiga libur Lebaran 2025, masyarakat Indonesia merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Salah satunya adalah berkunjung ke pantai untuk menikmati suasana liburan. Pantai Pondok Bali Subang menjadi salah satu tujuan favorit bagi wisatawan setelah Lebaran tahun ini. Dengan cuaca yang cerah dan ombak yang tenang, banyak orang membanjiri pantai ini untuk menikmati keindahan alam serta berbagai aktivitas pantai yang ditawarkan. Pantai Pondok Bali diserbu wisatawan, meski padat tapi pengunjung menikmati berenang di tepi laut. Wisatawan terus memadati objek wisata Pantai Pondok Bali di Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang pada Selasa siang. Pantai favorit di pesisir utara Kabupaten Subang tersebut setiap tahunnya, khususnya di hari libur nasional dan Lebaran atau Tahun Baru, selalu menjadi tempat favorit tujuan wisata warga Subang dan luar Subang. Para pengunjung pantai tampak antusias menikmati momen liburan setelah melewati bulan suci Ramadan.
Mereka bermain di tepi pantai, berjemur di bawah sinar matahari, atau sekedar menikmati hamparan pasir pantai sambil berbincang bersama keluarga dan teman-teman. Selain menikmati pemandangan alam yang memukau, pengunjung pantai juga tidak melewatkan kesempatan untuk membeli beragam produk dan makanan khas pantai. Pihaknya juga terus mempersiapkan kesiapan pelayanan, fasilitas, serta terus melakukan evaluasi terkait pengelolaan pantai Pondok Bali. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, untuk menarik minat para calon pengunjung, pihak Taman Impian Jaya Ancol mengungkapkan setiap hari lokasi di sana telah menyiapkan wahana berbagai pertunjukan yang menarik dan ciamik. Adapun para artis ternama juga dihadirkan hingga periode libur Lebaran 2025 berakhir. Pertunjukan spektakuler dan diisi bintang tamu ternama dihadirkan pihak Taman Impian Ancol sebagai bentuk menarik hasrat para calon pengunjung yang ingin menghabiskan waktu liburnya di kawasan Taman Impian Ancol, Jakarta Utara. Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Daniel Windriatmoko memastikan nama-nama artis terkenal seperti Denny Darko, Desi Kritriana, hingga Demian untuk menyuguhkan aksi sulap yang spektakuler di beberapa lokasi wahana. Adapun selain pertunjukan artis ternama, pihak Ancol juga akan menghadirkan satwa baru yang hadir di Taman Impian Ancol untuk pertama kalinya. Selama libur Lebaran, kami memiliki program-program khusus, program-program acara yang kami selenggarakan selama dari tanggal 29 Maret sampai 13 April, Pekan Lebaran di Ancol Taman Impian. Kalau di kawasan pantai, kami punya program acara, nanti kami akan menyelenggarakan sebuah konser musik, itu di penghujung liburan, yaitu di tanggal 11 April, itu bersama NDX-AK dan Medada Koplo, itu di tanggal 11 April jam 4 sore. Kemudian di dunia fantasi, saat ini sudah berlangsung setiap hari, yaitu ada Magic It, itu sebuah kolaborasi magician Indonesia, ada 3 magician ternama, seperti Denny Darko, The Secret Riana, dan Demian. Mereka setiap hari akan show spektakuler di panggung Histeria Dufan pukul 14 siang. Kami menggunakan satu program, tapi programnya ini sedikit unik karena kami menampilkan satwa baru atau sahabat baru, yaitu ostrich, si burung onta. Jadi bisa disaksikan di Jakarta Birdland. Kemudian di Samudra juga satwa terbaru kami adalah alpaka. Itu juga bisa dinikmati untuk keluarga dan edukasi buat anak-anak. Diharapkan, langkah ini dapat menarik minat pengunjung dalam berlibur di Taman Impian Ancol, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Max, juru kamera, Dio Malau, tim liputan Sinpo TV. Beralih informasi lainnya pemirsa, warga Dusun Cangkring, Desa Penggatigan, Kecamatan Rogo Jampi, Banyuwangi kembali menggelar tradisi unik dalam rangka halal bihalal Lebaran, yakni Sembur Utik. Acara yang digelar setiap hari kedua Lebaran Idul Fitri ini selalu dinanti-nantikan oleh masyarakat, terutama anak-anak dan remaja yang sangat antusias mengikuti prosesi rebutan uang yang dilempar ke udara. Pada Selasa 1 April 2025, halaman perkampungan di Dusun Cangkring dipenuhi suara tawa dan sorak-sorai. Begitu uang dilempar ke udara, puluhan anak-anak hingga orang dewasa langsung berebut menangkapnya dengan penuh semangat. Tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun sejak zaman para leluhur dan menjadi simbol kebersamaan serta kemeriahan usai perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Kegiatan ini menjadi bagian dari momen halal bihalal yang mempererat tali silaturahmi antar warga. Mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa, semua larut dalam suasana penuh kebahagiaan. Tidak hanya sekedar berburu uang yang berterbangan. Acara ini juga diisi dengan doa bersama serta makan bareng sebagai simbol kebersamaan. Bagi warga setempat, Sembur Utik bukan hanya soal mendapatkan uang receh, tetapi juga tentang menjaga tradisi dan mempererat hubungan sosial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Memasuki hari kedua Lebaran, pemirsa, arus wisata menuju kawasan Puncak Bogor dipadati ribuan pengunjung dari Jabodetabek. Dan untuk mengurai kepadatan tersebut, pihaknya memberlakukan sistem one way dari Jakarta menuju Puncak, di mana kendaraan yang melintas masuk ke berbagai tempat wisata di Puncak.
Arus wisata yang menuju ke kawasan Puncak Bogor dipenuhi ribuan pengunjung dari Jabodetabek saat memasuki hari kedua Lebaran. Hari kedua Lebaran arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor padat sejak pukul 6 pagi hingga saat ini pukul 7 pagi yang tercatat ada 9.000 kendaraan melintas. Kepadatan sudah mulai terlihat dari antrean kendaraan sepanjang 1, hingga 2 km di kawasan Puncak Bogor. Jaraknya ada 1 km. Memang kami sudah berlakukan pola rekayasa. Yang pertama adalah kontraflow dari exit tol Ciawi sampai dengan kilometer 46400 bagi kendaraan yang akan menuju Ciawi maupun Sukabumi. Kemudian kami laksanakan ganjil genap mulai pukul 06.00 tadi pagi, sehingga pada pukul 7:20 waktu Indonesia bagian Barat tadi pagi berdasarkan analisa berdasarkan data kendaraan yang sudah masuk ke jalur puncak sampai dengan pukul 7.00 sudah mencapai kurang lebih 9.000 kendaraan. Kemudian berdasarkan pengamatan secara visual memang antrian kendaraan sudah bertambah kurang lebih 1,5 maupun 2 km menjelang Simpang Gadok, sehingga kami berlakukan rekayasa one way dari Jakarta menuju puncak. Saat ini sudah terbuka untuk one way ke arah atas, sehingga kami akan tunggu bagaimana peningkatan arus 1-2 jam ke depan. Baik, untuk titik kemacetan sendiri atau trouble spot yang ada di jalur puncak memang semenjak tadi pagi itu ada di beberapa titik. Yang pertama adalah Simpang Pasir Muncang, yang kedua adalah Simpang Megamendung, ketiga adalah Simpang Pasar Cisarua, kemudian di Simpang Taman Safari, serta yang kelima terakhir adalah si rest area Gunung Mas. Jadi kami dari Satlantas Polres Bogor menghimbau apabila masyarakat yang ingin berkunjung ke kawasan wisata puncak, yang pertama adalah mohon perhatikan waktu keberangkatan yang disesuaikan dengan plat nomor kendaraan, karena kami akan menerapkan sistem ganjil genap sampai dengan tanggal 8 April nanti atau sampai dengan berakhirnya masa operasi ketupat. Namun saat ini polisi tengah memberlakukan one way dari arah Jakarta menuju puncak untuk mengurai kepadatan. Skema ini diberlakukan secara situasional melihat kondisi lapangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan masih menginformasikan terkait dengan peristiwa selama libur Lebaran, salah satunya yakni perampok berhasil beraksi saat Lebaran merampas ponsel milik masyarakat. Selengkapnya usai jeda, tetap di Sinpo Sepekan. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda masih bersama kami di Sinpo Sepekan bersama saya Luis Ayu dan informasi kami lanjutkan. Momen lebaran di Desa Ngingit Tumpang terganggu oleh aksi penjamretan saat warga tengah melaksanakan Hari Raya Lebaran. Namun dua pelaku berhasil merampas telepon genggam dan kalung korban. Sementara saat ini polisi langsung turun tangan untuk menyelidiki kejadian tersebut. Aksi penjamretan terjadi di Desa Ngingit Tumpang, Kabupaten Malang. Tepat pada saat warga sedang melaksanakan sholat Idul Fitri pada Senin pagi 31 Maret 2025. Dua pelaku terekam oleh kamera CCTV saat melakukan aksinya di sebuah rumah warga. Rekaman tersebut menunjukkan kedua pelaku memasuki rumah saat kondisi sedang sepi. Warga yang menyaksikan kejadian tersebut langsung berteriak untuk memberi peringatan. Namun kedua pelaku malah mengejar korban dan berhasil merampas telepon genggam serta kalung milik anak korban. Aksi cepat pelaku membuat situasi semakin kacau. Setelah merampas barang berharga, kedua pelaku segera melarikan diri dari lokasi kejadian. Pihak kepolisian yang tiba di tempat kejadian perkara hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku dan memastikan proses hukum berjalan dengan sesuai prosedur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Memasuki hari kedua Lebaran, sebuah minibus asal Cimaja Pongkor, Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin sore terperosok ke sawah di Jalan Raya Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Meski tidak ada korban tewas dalam kejadian tersebut, namun warga mengaku kejadian tersebut akibat sang supir mengantuk. Dan kini satu orang penumpang langsung dipijat warga di lokasi kejadian, sementara sang supir dalam kondisi sehat. Dalam suasana Lebaran, insiden kecelakaan terjadi di ruas Jalan Nanggung Bogor. Sebuah mobil jenis Innova bernomor polisi F1861LO asal Kampung Cimaja, Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa sore terperosok ke tepi sawah sedalam 5 meter. Dari keterangan saksi, sang sopir dengan kondisi ngantuk, oleng, dan terperosok ke tepi sawah milik warga. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengevakuasi penumpang dan sopir di lokasi kejadian. Kondisi supir dalam keadaan mengantuk dari arah sana, dia kan mau pulang dari pos yang sana, dia sudah katanya sudah berat, jadi kondisi si bapaknya benar-benar udah nggak bisa dikontrol gitu Pak. Ngantuk. Ada berapa orang sih Kak? Dua orang. Kondisinya gimana? Nggak kenapa-napa ya? Warga mana taunya? Yang kecelakannya, warga Cimaja. Dari kedua penumpang, satu diantaranya langsung dipijit warga, sementara satu orang supir kini dalam kondisi sadar tanpa luka. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung berkerumun dan mengabadikan kejadian tersebut, hingga akhirnya aparat kepolisian setempat langsung mengecek kondisi mobil dan korban di lokasi kejadian. Sementara hingga kejadian tersebut belum diketahui persis nama sang sopir dan korban di lokasi kejadian. Niat baik untuk mengunjungi keluarga pun akhirnya kandas di tepi sawah. Dari Kabupaten Bogor, Sultoni melaporkan. Pemirsa, kebakaran besar terjadi pada pipa gas milik Petronas di Putra Heights, Puchong, Malaysia pada Selasa 1 Maret 2025. Insiden ini mengakibatkan 112 orang terluka dengan 49 korban mendapat perawatan di pangkalan medis, sementara 63 lainnya dilarikan ke rumah sakit. Menurut laporan awal, kebakaran dipicu oleh kebocoran pipa gas yang menyebabkan api menjalar dan melalap sekitar 500 meter jaringan pipa. Meski katup pipa telah ditutup, sisa gas di dalamnya membuat api terus menyala. Selain infrastruktur pipa, beberapa rumah di sekitar lokasi juga ikut terbakar dan memaksa pihak berwenang untuk mengevakuasi warga guna menghindari resiko lebih lanjut. Dalam pernyataannya, pihak Petronas memastikan bahwa stasiun pengisian bahan bakar terdekat tidak terdampak oleh insiden ini. Saat ini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, petugas pemadam kebakaran masih berupaya melakukan pendinginan di lokasi kejadian guna memastikan tidak ada resiko kebakaran lanjutan. Dari Jakarta, Adelia Saptarina, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polres Blitar bersama tim Gegana Brimopolda Jatim memusnahkan 97 kg bahan peledak jenis mesiu di Pleret, Blitar. Pemusnahan ini adalah hasil razia untuk mengatasi peredaran bahan peledak ilegal yang membahayakan keselamatan masyarakat. Pada Minggu 30 Maret 2025, Polres Blitar bersama tim Gegana Brimopolda Jatim melakukan pemusnahan 97 kg bahan peledak jenis mesiu yang digunakan untuk membuat petasan. Kegiatan pemusnahan ini berlangsung di kawasan Pleret, Kecamatan Nenglok, Kabupaten Blitar dengan pengawasan ketat dari pihak berwenang. Kapolres Blitar Kota, AKBP Titus Yudo Uli, menjelaskan bahwa bahan peledak yang dimusnahkan tersebut merupakan barang bukti hasil razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Razia ini bertujuan untuk menanggulangi peredaran bahan peledak ilegal yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Pemusnahan tersebut dilakukan dengan cara yang aman dan terkontrol untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Langkah ini merupakan upaya serius dari kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Blitar, serta mencegah potensi ancaman dari bahan peledak yang tidak sah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, balon udara bermuatan petasan jatuh dan merusak rumah warga di Blitar. Beruntung api berhasil dipadamkan sebelum meluas. Polisi masih menyelidiki asal-usul balon udara dan menghimbau warga untuk tidak menerbangkan balon udara demi keselamatan. Sebuah balon udara bermuatan petasan jatuh menimpa rumah warga di Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar pada Senin 31 Maret sekitar pukul 7:47 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini menyebabkan kerusakan di bagian atap rumah dengan sekitar 10 genteng rusak. Beruntung pemilik rumah segera bertindak cepat sehingga api yang ditimbulkan oleh ledakan petasan tidak menyebar lebih luas. Pemilik rumah Norvegi mengaku kaget saat mendengar suara ledakan dari atap rumahnya. Ia menemukan balon udara dengan petasan yang masih menyala jatuh ke teras belakang rumahnya. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan mengamankan sisa balon udara serta petasan yang jatuh. Kapolsek Sukorejo Kompol Imam Subeshi menyebutkan bahwa asal-usul balon udara tersebut masih diselidiki. Polisi mengimbau agar warga tidak menerbangkan balon udara karena dapat membahayakan keselamatan dan mengganggu ketertiban umum, terutama yang bermuatan petasan yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, insiden pohon tumbang terjadi di Jalan IR Haji Juanda, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa 1 April 2025. Pohon tumbang disebabkan oleh hujan deras disertai angin kencang di wilayah tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun 2 orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat tertimpa pohon tumbang tersebut. Peristiwa pohon tumbang terjadi pada 1 April 2025 sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia bagian Barat. Saksi mata mengatakan pohon tumbang menimpa mobil dan 2 sepeda motor milik warga. Kendaraan tersebut tertimpa pohon tumbang saat sedang melintas di lokasi. Lalu lintas sempat dialihkan akibat insiden pohon tumbang yang terjadi. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu, namun 2 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Petugas terkait telah melakukan pemangkasan dan evakuasi atau pengangkatan pohon yang tumbang. Saat ini, lalu lintas Jalan Juanda kini sudah dibuka kembali pasca penanganan dan evakuasi pohon tumbang yang dilakukan petugas gabungan setelah sebelumnya dilakukan penutupan jalan tersebut. Pohon itu diduga rubuh akibat hujan disertai angin kencang di wilayah Kebun Raya Bogor. Selain itu, faktor pelapukan di akar bawah pohon juga disebut menjadi penyebabnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang penjual balon nyaris menjadi korban pembacokan oleh sekelompok remaja tidak dikenal di perumahan Kahisa Regensi, Desa Sindang Asih, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur pada Senin 31 Maret 2025 dini hari pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Kejadian ini menggemparkan warga setempat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh. Faisal, salah satu warga yang menyaksikan insiden tersebut, mengatakan bahwa penjual balon itu tiba-tiba berlari ketakutan ke arah musola umum di dalam kompleks perumahan. Ia dikejar oleh beberapa remaja yang membawa senjata tajam. Menurut Faisal, saat itu dirinya bersama beberapa jemaah baru saja selesai sholat subuh di masjid.
Suasana yang sebelumnya tenang berubah panik ketika pria penjual balon tersebut datang dengan wajah ketakutan, berlari sambil berteriak meminta pertolongan. Jemaah yang berada di masjid segera berusaha menenangkan dan melindungi penjual balon tersebut. Beberapa warga mencoba mencari tahu siapa para pelaku dan apa motif di balik kejadian itu. Namun kelompok remaja tersebut sudah menghilang sebelum warga sempat mengenali mereka. Warga sekitar merasa resah dengan kejadian ini dan berharap pihak kepolisian segera turun tangan untuk mengusut kasus tersebut. Mereka khawatir insiden serupa dapat terulang dan mengancam keselamatan masyarakat di lingkungan perumahan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait insiden tersebut. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Tetap terus saksikan Sinpo Sepekan hanya di Sinpo TV. Saya Luis Ayu, pemirsa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.